Gagah jadi jaksa itu gagah. Wah, Pak Asmadi lah gagah. Iya. Pakai seragam, jadi penegak hukum, wong Palembang. Jadi kalau balik kaget, bangga, mamang kita, wak kita di dusun. Kalau kamu jadi jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sobat Iwa, sekarang Cik Amal lagi ada di kantor Kejaksaan Negeri Kota Palembang, dan pastinya kita akan membahas dan mengangkat sebuah tema nih. Dan bagi Sobat Iwa yang belum tahu ini kepanjangan dari Iwa, yaitu intelektual, wibawa, amanah, dan juga komunikatif. Dan Cik Amal ini nggak sendirian, dan sekarang sudah ditemani sama dua narasumber yang sangat kompeten pasti di bidangnya. Nah, langsung saja kita perkenalan. Ini dengan narasumber kita hari ini ada yang terhormat Bapak Asmadi SHMH selaku asisten pembinaan di Kejati Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Asmadi. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat dan semangat ya Pak? Semangat. Wah, luar biasa. Dan kita kenalan juga ini yang di sebelah Pak Asmadi ada Ibu Eka Sari SHMSI selaku Kaur Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Kejati Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Sapaannya Bu Eka benar? Iya, benar. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya pastinya ya. Dalam menjalankan tugas selaku Kaur Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, Caknya kesejahteraan pegawai ini ada di tangan Bu Eka nih Caknya. Dan kita tahu nih Pak bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sedang membuka seleksi ya pastinya dari CPNS tujuan untuk mendapatkan calon adiaksa sejati nih pastinya yang memiliki semangat dan juga dalam penegakan hukum yang humanis pastinya. Nah, sebelum kita mengangkat tema ya Pak, kita ngobrol lebih jauh dengan tema kita. Kita pengen kenalan dulu nih dengan Pak Asdin. Iya, bisa diceritain nih Pak sama Sobat Iwa. Bagaimana perjalanan Bapak dari awal memulai karir sebagai seorang jaksa? Dari awalnya ya? Boleh, silakan Pak. Pertama, kawan-kawan, saya putra daerah Sumatera Selatan. Saya dari Ogan Komering Ulu, usia sekarang 51 tahun. Saya masuk di kejaksaan itu tahun 2000, artinya 23 tahun yang lalu. Awal penugasan saya di Kejari Palembang, di Kejari Palembang. Sekarang posisi asisten pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kalau terkait riwayat penugasan, kalau di eselon 3 saya pernah kepala bagian tata usaha di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, pernah menjadi kepala Kejaksaan Negeri Praia Lombok, kemudian kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Pangkalan Balai, dan kepala Kejaksaan Negeri Palembang juga. Pernah juga Pak. Pernah juga di sini kepala Kejaksaan, dan sekarang alhamdulillah sudah 2,5 tahun lebih sebagai asisten pembinaan di Kejati Sumatera Selatan. Begitu ya. Gitu, ya. 23 tahun, 23 tahun. Pastinya perjalanan yang bukan singkat Pak, benar ya. Tapi untuk terpikir Pak, Bapak bercita-cita mungkin ya sebagai seorang jaksa tuh kenapa sih Pak awalnya? Sebenarnya kalau dari awal sih saya tidak berpikir punya cita-cita mau jadi jaksa atau apa. Yang terpikir di benak saya waktu kuliah di Fakultas Hukum, saya ingin menjadi penegak hukum. Saya mau menjadi hakim, menjadi polisi, atau menjadi jaksa. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan bahwa saya menjadi seorang jaksa gitu kira-kira. Sudah garis tangan galau ya Pak bahasanya tuh. Alhamdulillah. Iya. Dan pastinya tadi mendengar bahwa Bapak juga sempat ditugaskan ke Lombok seperti itu. Yang paling jauh mungkin di Lombok atau di mana Pak? Ya mungkin untuk penugasan paling jauh dari kota kelahiran adalah Lombok dan Aceh. Di Aceh, oke, bagian barat Indonesia seperti itu ya Pak. Selaku asisten pembinaan Kejati Provinsi Sumatera Selatan, tugasnya Pak Asbin ini sendiri nih Pak, seperti apa? Saya akan sebutkan lebih simpelnya, Asbin itu pengelola, penata kira-kira terkait hal yang berkaitan dengan satu kepegawaian, kayak rekrutmen, mutasi, naik pangkat, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Dalam istilah programnya adalah program dukungan manajemen. Kita pengen tahu nih Pak, kan kita mengangkat tema ya, yaitu adalah seleksi CPNS pada tahun 2023. Betul. Nah,
Oke, kita yang pertama ini mungkin berapa banyak sih Bu kuota yang akan dibuka kesempatannya pada tahun ini? Jadi untuk tahun ini kita kuota seluruh formasi. Jadi kita ada buka 4 formasi, yaitu calon jaksa, pranata barang bukti, pengelola penanganan perkara sama penjaga tahanan. Itu kalau ditotalin semua 7.846 Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Paling besar. Paling terbesar. Berarti berbeda dari tahun kemarin seperti itu, Iya, Bu. lebih banyak dari tahun kemarin dan paling banyak dari kementerian yang lain. Dan paling Seluruh banyak Indonesia. kuotanya? Iya. Paling banyak dari kementerian yang lain. Baik. Kalau untuk formasi 4 tersebut ya Bu ya. Dan pastinya kalau untuk dari Palembang sendiri, kalau Ibu melihat antusiasme, kalau untuk sampai sekarang itu seperti apa dari para calon pendaftar? Alhamdulillah sampai dengan saat ini yang masuk di kita per tanggal 1 kemarin Ya. itu yang daftar udah sampai 1.400 1.400 peserta yang sudah. untuk seluruh Alhamdulillah. formasi. Ya, untuk seluruh formasi digabungkan dari 700 sudah mendaftar 1.400 1.400. dan itu masih nambah lagi sampai tanggal 9 kan. benar, penutupan. karena pendaftaran juga masih dibuka sampai Iya. dengan sekarang. Betul. Kalau boleh tahu kapan Bu tutup pendaftarannya? Tanggal 9 Oktober. 9 Oktober. Nah, bagi sobat Iwa yang mungkin pengen mencoba dan ingin Iya. berkesempatan menjadi calon jaksa mungkin ataupun CPNS yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia, tutup pendaftaran tanggal 9, masih panjang Bu ya. Iya. Sama Pak ya, masih panjang dan juga pastinya ada kesempatan dan mungkin kita pengen tahu juga nih dari sobat Iwa juga syarat-syaratnya tuh apa sih Bu kira-kira yang harus dilampirkan atau disiapkan? Jadi kita kan ada 4 formasi. Jadi masing-masing formasi itu syaratnya beda-beda. Jadi kalau untuk jaksa, calon jaksa itu syarat usia dia 27 tahun maksimal. Maksimal. Ya, pada saat pendaftaran. Terus juga belum menikah dan juga ada TOEFL sama tinggi dan berat badan. Tinggi berat badan dia minimal kalau untuk perempuan 155 cm, kalau untuk laki-laki 160 cm. Dan berat badannya itu harus sesuai dengan BMI. Minimal dia itu kita kan ada range Ya. BMI-nya itu 18,5 sampai 25 gitu. Kalau untuk yang pranata barang bukti bedanya dia umurnya sampai 35 dan itu D3 khusus untuk formasi yang D3 sama dia boleh menikah dan untuk tinggi berat badannya sama dengan yang jaksa, cuma bedanya untuk BMI dia dikasih kelonggaran 18,5 sampai 28 untuk range berat badan. Berat badan. Setelah Untuk itu? yang penjaga tahanan sama pengelola penanganan perkara itu sama. Bedanya kalau untuk penjaga tahanan dia harus ada sertifikat bela diri. Kalau untuk yang lainnya sama. Untuk berat badan, tinggi badan itu sama semua. Betul. Dan juga pastinya dari semua formasi ini, apakah harus lulusan dari sarjana hukum kah? Atau juga membuka kesempatan untuk dari lulusan-lulusan lain? Ya itu, yang dari S1-nya itu yang calon jaksa itu harus S1 hukum. S1 hukum atau ilmu hukum untuk prodinya. Kalau untuk barang bukti itu khusus D3. Prodinya banyak, bisa dibaca di pengumuman nanti kan banyak prodi-prodinya. Dan yang untuk pengelola penanganan perkara sama penjaga tahanan itu khusus untuk SMA gitu. Itu ya. Dan juga syarat-syarat lain mungkin sobat Iwa ini bisa mengakses ataupun membacanya di mana sih Bu? Di pengumuman kita ada di web biropek.kejaksaan.go.id. Bisa dicek di link di sana. Di link di sana. Atau Ataupun juga atau pantau terus di Instagramnya biropek kejaksaan. Oke, gitu di kanal-kanal juga ya. Iya. Dan selain dari itu mungkin dari Kejaksaan Negeri atau Kejati Sumsel pun juga selalu mengumumkan. Iya, kita juga aktif juga di media sosial kita, Instagram kita Kejati Sumsel, Instagramnya juga aktif, sama Kejari Palembang juga, Instagramnya juga aktif Kejari Palembang, bisa diakses di situ juga. Oke, bagi itu dia ya. Tadi kita sudah tahu bahwa ada syarat-syaratnya dan juga ada website-nya dari Biropek tadi ya Bu ya, formasinya dan juga mungkin setelah dari tahap penutup pendaftaran. Nah, setelah dari situ mungkin seleksi apa lagi yang akan dilakukan? Jadi diawali dengan pendaftaran melalui SSACN. Setelah itu lulus administrasi, kita mulai tes pertama yaitu SKD namanya, seleksi kompetensi dasar. Itu setelah SKD, kalau lulus SKD itu langsung di pengumuman, sistemnya gugur.
Setelah itu baru masuk ke SKB. Nah, kalau SKB ini banyak nih tahapannya, yaitu CAT SKB. Jadi SKB-nya, CAT-nya itu 2 kali, SKD sekali sama SKB sekali. Itu seleksi kompetensi bidang namanya. Jadi per formasi dia itu yang di CAT-nya itu pertanyaannya itu ya tentang bidang-bidang dia, sesuai dengan formasi. Terus setelah itu langsung ke, kalau untuk S1 ada wawancara, kesehatan, praktek kerja, psikotes sama kejiwaan. Kalau khusus untuk penjaga tahanan, dia ditambah dengan bela diri. Ada tes kesemaptaan sama bela diri. Selain itu untuk yang formasi yang lainnya itu ada praktek kerja. Ada kalau kayak S1 itu praktek kerjanya berupa bahasa Inggris, praktek bahasa Inggris. Dan kalau yang lain, kalau kayak pengelola penahanan perkaranya itu biasanya tes komputer praktek kerjanya gitu. Sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan seperti itu ya Bu ya. Ada spesifikasi khusus dari masing-masing formasi seperti itu. Betul. Baik. Nah, kita mungkin pengen tahu mungkin dari Pak Asmadi atau juga dari Bu Eka nih, sosialisasi ya Pak yang sudah dilakukan mungkin selain dari podcast Iwa yang kita lakukan sekarang seperti ini Pak. Mungkin adakah sosialisasi lain untuk lebih memperkenalkan bahwa memang Kejaksaan lagi buka pendaftaran gitu loh. Jadi tentunya kami melalui kantor pusat kami di Kejaksaan Agung, bahkan jauh hari sebelum tanggal 20 September kita sudah mensosialisasikan dari Kejaksaan Agung. Penyampaian sosialisasi tentang rekrutmen CPNS ini tidak hanya di Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Tinggi, seperti di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, itu ikut mensosialisasikan rekrutmen CPNS ini. Jadi sosialisasi bentuknya dengan spanduk, memasang banner melalui medsos, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui web resmi, dan salah satu melalui seperti di podcast seperti ini. Jadinya tentunya itu juga tujuan kami tentunya itu. Kami ingin mengundang putra-putri terbaik untuk bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia. Benar, karena kita tahu bahwa memang untuk sekarang Pak, kalau untuk para pendaftar ini kan memilih ya Pak ya. Nah itu dia mungkin salah satu kendala. Sejak beberapa tahun terakhir ini, jadi satu orang pelamar itu tidak bisa mengikuti lebih dari satu instansi yang dituju lagi. Jadi kami mengharap khususnya wong Palembang, pilihlah Kejaksaan. Pilih Kejaksaan, bisa mengabdi kepada negara, bisa menjadi penegak hukum. Gagah jadi jaksa itu gagah. Pak Asmadi lah gagah. Pakai seragam, jadi penegak hukum. Jadi kalau balik kaget, bangga mamang kita, wak kita di dusun kalau kamu jadi jakso. Jadi Pak Ayo, kita tunggu anak-anak Sumatera Selatan, lulusan S1, lulusan D3, lulusan SMA, ikutlah daftar di CPNS Kejaksaan. Semoga Allah merestui kita bergabung. Kita mengabdi kepada negara melalui penegak hukum khususnya di Kejaksaan. Buka linknya. Masih buka. Ya, linknya apa tadi Bu? Link pendaftarannya itu kalau untuk melihat syarat-syarat pengumuman itu kita bisa cek di website biropek.kejaksaan.go.id. Kalau link tetap untuk daftar mereka ke SSACN. SSACN. Oke, untuk download ataupun juga bagaimana cara-caranya itu di SSACN juga tadi Bu. Ya, untuk pendaftaran. SSACN. Tapi kalau untuk tahu formasi segala macam syarat-syarat itu di pengumuman di biropek.kejaksaan.go.id. Atau kita ada helpdesk-nya juga, helpdesk Kejaksaan per wilayah. Jadi Kejaksaan Tinggi juga ada helpdesk-nya gitu. Seperti apa tuh Bu bentuknya kalau untuk helpdesk? Jadi kalau seandainya ada peserta yang belum ngerti nih apa syarat ini harus gimana jadi bisa nanya langsung, bisa telepon. Call center kalau kita bilang tuh ke helpdesk di Kejati Sumsel per wilayah gitu. Kalau memang dia tidak puas juga dan telepon Bu kalau sekarang ini bisa. Cuma tapi bisa nerima telepon, tidak chat. Dia bisa kayak lain yang di chat Bu kalau di chat. Jangan minta bayar ditambah. Nah, ngomong-ngomong masalah bayar membayar. Ngomong-ngomong masalah bayar membayar nih Pak, adakah Pak biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan oleh para calon pelamar ini sendiri? Nggak ada istilahnya.
Yang penting ya pasti keluar biaya untuk pemenuhan persyaratan Administrasi. sendiri, Oke. administrasi dia. Insya Allah tidak ada pungutan biaya untuk ke negara atau alasan apapun. Ya, Sehingga selama dan tes insya nggak Allah ada ini biaya. berjalan juga dengan transparan, Benar. dengan jujur. Biasanya kan Pak ada iming-iming Pak dari oknum. Biasanya kalau jalur orang dalam dengan bayar sekian, nah itu cak mana tanggapan Bapak? Jangan diikuti. Dan untuk oknum juga jangan lakukan. Hanya itu aja. Kalau ketahuan berhadapan dengan saya, gitu ya Pak ya? Ya bukan perasaan saya saja, bukan saja. Tentu ini hal yang tidak diinginkan dan akan mendapatkan sanksi yang berat Nah, dari instansi kejaksaan apabila ada yang terindikasi terlibat dalam tanda kutip main dalam rekrutmen CPNS di kejaksaan. benar. Saya Jadi kira jangan begitu. percaya dengan iming-iming ya Pak ya. Tuh. Kita juga ada Yang call penting center belajar lah pengaduan. belajar, berdoa. Benar. Ya kita juga ada call center pengaduan. Oh, jika ada di pengumuman, jadi bisa indikasi-indikasi seperti itu, Bu? Bisa ditelepon ke pengaduan. Heeh. Ada emailnya juga gitu. Ada email. Ya, Bisa dilaporin ke situ. Jangan ngelapor minjem duit Bu, tapi Bu ya. Lain cerita Bu itu. Jangan tak bayar utang baik. Benar, dan juga pastinya dari Sobat Iwa sendiri jangan mudah percaya ya Pak ya. Jadi kita memang mengandalkan kompetensi dari diri kita sendiri, Ya. belajarlah mungkin Ya, seperti betul. itu. Nah mungkin kita udah mau di akhir segmen. Nah kita minta closing statement ataupun juga himbauan dan juga harapan lagi nih dari Bapak Asbin terkait dengan para calon nanti yang akan mengikuti seleksi CPNS di Kejaksaan. Singkat saja penutupannya, pendaftaran dibuka sampai 9 Oktober. Payu putra-putri terbaik Sumatera Selatan, Wong Palembang, Payu kami mengundang. Mendaftarlah, mari bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia. Aku kira itu. Oke, luar biasa ya. Kami ucapkan terima kasih. Ibu Eka mungkin ada yang mau menambahi? Cukup. Sama Ibu sama Cak Pak Asbadi. Dan juga pastinya kesempatan ini terbuka ya Pak ya, terbuka dengan seluas-luasnya. Oke, dan juga pastinya kan ini akan terus disosialisasikan ya Pak ya. Betul. Pembukaan seleksi ini sendiri. Sambil berjalan kita terus sosialisasi. Oke, dan juga pastinya akan tayang di YouTube dari Kejaksaan dan juga akan tayang juga di PAL TV nantinya Pak, dan semua orang bisa mengakses informasi ini nantinya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asmadi dan juga Ibu Eka yang sudah memberikan informasi yang edukatif pastinya tentang tadi sudah Bapak menjelaskan dari sejarah awal Bapak sebagai jaksa, mungkin memberikan informasi dan juga motivasi nantinya untuk adik-adik para calon CPNS nantinya seperti itu. Iya. Ya kami ucapkan sekali lagi yang sudah hadir Pak Asmadi dan juga Bu Eka yang sudah memberikan informasi dan juga edukasi kepada Sobat Iwa. Nah, saksikan terus podcast Sobat Iwa. Iwa itu apa? Nah, ini pastinya intelektual, wibawa, amanah dan juga komunikatif. Pastinya kita akan mengangkat tema-tema yang lain yang lebih menarik, ataupun juga bagi Sobat Iwa yang pengen mengangkat tema-tema lain yang mungkin sedang hangat, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Aku Cek Amal pastinya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.